Apa alasan kamu hari ini masih terus berusaha? Sebuah pertanyaan yang kadang udah jarang kita tanyakan hari demi hari. Saya juga habis baca ulang bukunya Simon Sinek yang Start With Why. Di situ ngebahas bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mulai dengan pertanyaan kenapa? Kenapa saya melakukannya? Kenapa saya melakukan ini? Dan kenapa? Di buku itu juga ngajarin banyak tentang kekuatan kata kenapa. Dari pertanyaan kenapa yang kita tanyakan sama diri kita sendiri, kita akan menemukan yang namanya motivasi kita itu apa. Dan kata motivasi itu sebenarnya compound words atau kata yang dua kata yang digabung jadi satu. Motif sama action kalau nggak salah. Saya lupa saya belajar ini di mana, tapi intinya kalau diartiin adalah reason to move, reason to action, alasan untuk bertindak, alasan untuk bergerak. Dengan kita menemukan alasan kita melakukan segala sesuatu, di saat kita mau nyerah, kita akan ingat lagi bahwa kalau saya nyerah, alasan saya pertama kali memulai ini akan jadi sia-sia. Kalau saya menyerah, akan lebih besar lagi pengorbanan saya, dan akan lebih besar lagi hal yang saya harus korbankan. Dan dengan kita tahu alasan untuk kita bekerja, alasan untuk kita melakukan segala sesuatu, di saat masalah datang, kita akan lebih teguh, lebih ingat bahwa semuanya demi alasan kita itu. Saya jujur orangnya suka meme sama suka komik, suka baca hal-hal yang ya mengisi waktu luang lah. Selama 23 tahun memang hidup saya isinya mengentertain diri saya. Tapi dari situ saya juga bisa sedikit banyak belajar setelah saya jauh lebih dewasa sekarang ya. Dulu saya pernah ngeliat meme-nya The Simpsons. Jadi ceritanya Homer Simpson itu kan terpaksa harus kerja di nuclear power plant, dimana dia nggak boleh keluar sama sekali. Di situ yang dia lakukan adalah dan ada satu plakat di depan mukanya dia yang mengingatkan dia bahwa dia nggak bisa keluar dari pekerjaan itu. Tapi kameranya berubah, pindah, dia ngutak-ngatik tuh papannya. Dan dari kata-kata yang membuat dia terjebak, dia mengubah papan itu menjadi kalimat do it for her, lakukan untuk dia. Dan di situ dipasang foto anaknya yang paling kecil. Kadang di saat kita mau nyerah, itu juga yang terjadi gitu. Kita harus punya alasan yang cukup kuat untuk bikin kita terus semangat, bikin kita untuk terus melangkah maju, walaupun ya kita tahu gitu, kita lagi ada di lembah kekelaman, rasanya pengen mati aja, rasanya capek, enek, muak sama keadaan sekarang. Tapi kita tahu ada keluarga yang nunggu di rumah, ada anak yang selalu welcome,
ada istri yang jadi rumah buat kita. Kalau kalian pengen nyerah, ingat lagi alasan kenapa kalian memulai semua ini. Ingat lagi kenapa semuanya ini begitu berarti buat kalian. Ingat lagi alasan kenapa kalian memilih untuk bertahan. Kenapa kalian memilih untuk bangun pagi ini. Saya percaya keputusasaan itu akan kalah dengan alasan yang begitu kuat. Gak gampang memang ngadepinnya. Saya juga sering mengalami rasa ingin menyerah, rasa tidak pantas, rasa gagal, ngerasa umur udah segini tapi kok cuma segini-segini aja hidupnya. Ngeliat orang lain di sosial media, ngeliat orang lain di sekitar, kok kayaknya mereka hebat. Tapi saya juga selalu ingat lagi bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu demi kebaikan kita. Saya bisa ngomong gini karena Tuhan yang ngomong gitu. Di Roma 8 ayat 28, ya Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal, baik buruk, jelek bagus, kita ngerti atau enggak, semuanya demi kebaikan kita. So find your why. Temukan alasan kamu. Temukan kenapa kamu masih tetap bertahan. Dan saya percaya apapun masalahnya di depan, kamu pasti bisa melakukannya. Carilah dahulu keajaran dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus cari Tuhan, tetap semangat, dan semoga video ini ngebantu. Nama saya SK Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.